Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan hari ini. Sekalipun saudara ada virus corona yang mengganggu sehingga kita tidak dapat ibadah bersama-sama, kita mengucap syukur di tiap-tiap keluarga kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mengadakan ibadah di keluarga masing-masing. Saya mau mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Mari kita melihat dari Kitab Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Ayub 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Saya akan baca untuk saudara-saudara sekalian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sekianlah pembacaan firman Tuhan. Senang dan berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan serta yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara sekalian, ketika berbicara kata khawatir, saya percaya saudara setiap kita pasti sangat familiar dengan kata khawatir ini. Kalau kita melihat saudara di dalam setiap keluarga, baik itu seorang anak, dia khawatir dengan masa depannya, bagaimana studinya, bagaimana masa depannya, dan seterusnya. Seorang yang sudah bertumbuh menjadi dewasa saudara, dia mulai khawatir bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan keluarganya. Seorang yang sudah mempunyai keluarga, yang sudah mempunyai istri, mempunyai anak, dia harus mulai khawatir bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan di tengah-tengah keluarga, bagaimana relasinya dengan istri, bagaimana dia membimbing anak, dan lain sebagainya. Boleh dikatakan di dalam seumur hidup kita, kekhawatiran itu tidak pernah berhenti. Di mana saja saudara, apa saja, selalu ada kekhawatiran. Saudara sekalian, sadar atau tidak, seringkali kekhawatiran itu berakhir kepada kekecewaan. Di mana saudara kita merasa tidak ada orang yang dapat menolong kita, tidak ada orang yang dapat memahami, tidak ada orang yang mengerti, bahkan mungkin tidak ada orang yang dapat memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga kita semakin dipenuhi oleh kekhawatiran itu. Hari ini saya mau bersama dengan saudara, mari kita belajar dari kitab Ayub. Kita melihat tokoh Ayub ini. Saudara-saudara sekalian, kitab Ayub dimulai dengan kisah, yaitu kesalehan daripada Ayub sendiri. Kita boleh melihat di dalam Alkitab, kalau kita melihat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, kita boleh melihat di sana saudara, Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah, dan seorang yang menjauhi kejahatan. Boleh dikatakan Ayub adalah seorang yang sempurna, seorang yang luar biasa. Di dalam Alkitab mencatat kalau Ayub itu dikaruniai 7 orang anak laki-laki, dikaruniai 3 anak perempuan. Bukan hanya itu saudara, dia juga memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Saudara, kalau kita melihat sekilas, kita boleh mengatakan Ayub itu adalah keluarga yang paling berbahagia.
keluarga yang paling kaya pada zamannya itu. Kita tidak pernah berpikir, saudara, kalau suatu hari nanti kita akan melihat bagaimana iblis itu memperhatikan dia. Dengan kata lain, saudara, iblis mencoba mengamati. Dia melihat bagaimana Ayub ini tidak pernah bersungut-sungut. Dia dipenuhi segala sesuatu yang dia inginkan, dia miliki. Sehingga tanpa sadar iblis menjadi iri hati. Sudah sekalian, itu sebabnya iblis mencari kesempatan. Iblis datang kepada Tuhan dan dia meminta izin kepada Tuhan untuk menguji apakah Ayub itu benar-benar adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menjauhi kejahatan, atau Ayub itu hanya sekedar seorang yang ikut-ikutan, ikut Tuhan, secara ikut-ikutan, bukan sungguh-sungguh mengenal siapakah Tuhan itu. Di dalam pengujian itu, saudara, Ayub mengalami kehilangan anak laki-laki dan perempuan. Dia harus kehilangan harta bendanya. Dia harus kehilangan hewan ternaknya. Bahkan sudah dia menghadapi sebuah pengujian yang sama sekali tidak mudah. Hari ini kita akan melihat dua hal dari Ayub. Yang pertama, saudara, kita akan melihat dari Ayub, dia adalah seorang yang memiliki keyakinannya akan kedaulatan Allah. Dia percaya kalau Allah itu adalah Allah yang berdaulat, Allah yang peduli. Saudara sekalian, kebanyakan manusia mengukur keberhasilan seseorang diukur dari bagaimana keluarganya. Kira-kira dia punya berapa banyak rumah? Kira-kira dia punya berapa banyak kendaraan? Kira-kira dia punya deposito seberapa banyak? Kira-kira dia punya harta yang seberapa banyak? Seringkali itu dipakai menjadi tolok ukur untuk melihat seseorang berhasil atau tidak. Tetapi saudara, apakah ketika kita memiliki uang yang banyak, kita memiliki rumah yang banyak, memiliki deposito yang besar, memiliki segalanya, apakah itu menjamin kita pasti merasa bahagia? Apakah itu menjamin kita di dalam keluarga menjadi keluarga yang bahagia? Apakah itu menjamin kita merasa puas, kita merasa sukacita? Tidak juga demikian, saudara. Kita justru melihat, saudara, orang-orang yang memiliki ini semua, seringkali mereka mengalami permasalahan. Mereka mengalami keributan di tengah-tengah keluarga, rebutan harta, bahkan tidak sedikit ada yang terjadi saling membunuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, saudara, waktu kita berbicara tentang kebahagiaan sejati itu bukan berasal dari seberapa yang kita miliki, tetapi ketika kita menyadari bahwa semua itu adalah berasal dari Allah, semua itu adalah titipan Allah, dan pada akhirnya semua yang kita miliki itu hanya untuk kemuliaan Allah, milik Allah, bukanlah milik kita. Kita dapat melihat, saudara, daripada kehidupan Ayub, kita menemukan bagaimana pengenalannya akan Tuhan. Ia bergantung secara menyeluruh kepada Tuhan, bukan kepada materi yang dia miliki. Di dalam ayat yang ke-20 kita dapat melihat di sana, saudara, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara sekalian, ayat 20 ini memperlihatkan kita kepada Ayub. Ketika dia mengoyak jubahnya, saudara, dia berada di dalam keadaan yang frustrasi, tidak tahu harus bagaimana. Tetapi sudah di tengah-tengah kebingungannya, di tengah-tengah kekhawatirannya,
dia tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya saudara, dia tidak tanggung-tanggung. Dia berani untuk mencukur kepalanya, melambangkan saudara tanda kesedihannya, tanda dia sedang kehilangan sesuatu. Tidak berhenti sampai di sana. Dia belajar untuk sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara sekalian, Ayub ini dia yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Dia yang memberi dan dia juga yang mengambil. Sehingga dia dengan sadar, saudara, dia tahu segala sesuatu yang saya miliki itu hanya titipan daripada Tuhan, bukan milik saya. Dan segala yang saya miliki itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, saudara sekalian. Kita boleh melihat Ayub di tengah-tengah kekhawatirannya, dia tetap ingat Allah yang berdaulat, yang luar biasa itu. Saudara sekalian, yang kedua, kalau Ayub memiliki sebuah keyakinan Allah adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, saudara, Ayub punya sebuah keyakinan bahwa Allah mempunyai rencana tersendiri. Saudara sekalian, ada banyak orang yang berpikir, saudara, ketika kita mengikuti Yesus berarti jalan kita lancar, aman, tidak ada masalah, tidak akan ada penyakit, tidak ada sakit penyakit, tidak akan ada masalah dengan ekonomi, dengan keluarga, dengan banyak hal. Banyak orang berpikir asal ikut Yesus semua lancar, semua aman, tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Saudara sekalian, benarkah waktu kita ikut Yesus semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, tidak ada persoalan? Mungkin saudara mulai bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi kepada Ayub? Mengapa? Bukankah dia orang yang saleh? Bukankah dia orang yang setia yang mengikuti Tuhan? Mengapa Tuhan bersikap tidak adil dengan memperlakukan Ayub hingga sampai dia menderita seperti itu? Mengapa? Saudara, di dalam kitab Ayub kita bisa melihat, saudara, bahwa melalui kitab Ayub ini kita dapat melihat sebuah pemahaman yang benar. Seringkali, saudara, orang memiliki pemahaman yaitu teologi kemakmuran. Asal percaya Yesus, asal ikut Yesus, tidak ada masalah. Ikut Yesus, saudara sekalian, Tuhan pasti memberkati. Kita ada masalah, ada kesulitan, ada apa, semuanya beres. Karena kita memiliki Yesus. Saudara terkasih, sesungguhnya anugerah terbesar dari Tuhan adalah keselamatan yang Dia berikan kepada kita melalui kematian pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara dan saya, orang-orang yang berdosa, yang percaya kepadanya, kita memperoleh jaminan hidup yang kekal. Kita memperolehnya secara cuma-cuma. Kristus berkorban untuk setiap kita. Untuk apa, saudara? Supaya kita bisa mengenal Dia, supaya kita tahu, saudara, bahwa Allah punya rencana untuk tiap-tiap orang. Seperti kita bisa melihat, saudara, mengapa di dalam kehidupan Ayub dia harus menghadapi bencana yang begitu besar. Mengapa, saudara, dia harus kehilangan anak, kehilangan harta benda, semuanya kehilangan. Bahkan sampai istrinya sendiri mau meninggalkan dia. Mengapa, saudara sekalian? Kalau kita meneliti, saudara, kita bisa melihat Allah, ketika Allah mengizinkan kita menghadapi sesuatu,
Allah punya rencana yang indah di dalamnya. Saudara sekalian, kadang Tuhan juga mengizinkan kita melewati laut terberau agar kita dapat melihat rencananya, agar kita dapat melihat rencana Tuhan yang mulia. Dia mempunyai agenda untuk setiap kita, saudara. Dia punya rencana untuk setiap kita. Itulah sebabnya di dalam Ayub kita dapat membaca, saudara sekalian, ayat yang ke-22, pasal 1:22 di sana dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sama sekali, saudara, sekalipun dia tidak mengerti seutuhnya, tetapi di dalam hatinya dia punya sebuah keyakinan. Dia percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana. Tidak ada satu perkara yang terjadi secara kebetulan. Tidak ada. Allah mempunyai rencana khusus untuk dia. Saudara sekalian, ketika kita melihat kitab Ayub secara terperinci, kita akan menemukan, saudara, pasal yang terakhir, pasal 42 ayat yang kelima. Di sana, saudara, Ayub dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara sekalian, kalau dulu Ayub hanya mendengar tentang Allah, hari ini lewat peristiwa, saudara, ketika dia dicobai oleh iblis, ketika dia menghadapi kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan segala sesuatu, Ayub berkata yang luar biasa, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain, saudara, dengan mata iman yang dia melihat Allah hidup, Allah peduli, Allah tidak pernah salah. Saudara sekalian, inilah pengakuan iman daripada Ayub. Ketika dia melewati semua masa yang sulit, kini dia melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita tahu mulai dari awal tahun kita mendapatkan berita, saudara, berita yang mengagetkan, di mana kita tahu ada virus corona, saudara, yang telah memakan ada banyak korban, dimulai dari Tiongkok ke banyak negara, termasuk dalam waktu yang singkat ini, saudara, telah datang ke Indonesia virus ini. Saudara sekalian, sebuah data yang saya lihat hari ini, saudara, di sana dikatakan, saudara, bahwa saat ini di Indonesia sudah ada 369 kasus virus corona ini. 32 orang meninggal dan 17 orang yang sembuh. Saudara sekalian, dari 369 ini, kasus yang terbaru itu adalah 60 orang, saudara, mereka yang datang. Beberapa waktu ini berita yang kita baca, yaitu pemerintah mulai menolak kalau ada orang-orang yang masuk atau yang mau keluar negeri, saudara. Mulai dilakukan semua ini. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana virus ini mengakibatkan penderitanya mengalami sesak nafas, mengalami pneumonia, akibatnya mereka mengalami kematian. Hal ini juga kita bisa melihat, saudara, menjadi masalah besar bagi seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah diliburkan. Kita tidak tahu, saudara, liburnya sampai kapan. Saudara sekalian, kita membuat hal ini membuat ada banyak orang cemas, takut, saudara. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak heran, saudara, hari ini kita dapat melihat sekolah, kampus, bahkan tempat ibadah untuk sementara diliburkan untuk menghindari menularnya virus tersebut. Hari ini kita ada di tempat ini, saudara, di keluarga masing-masing, kita ibadah masing-masing, oleh karena bahayanya virus ini sehingga dipanggil, saudara, jangan berkumpul dalam jumlah yang banyak.
Saudara, ada banyak orang menjadi khawatir. Ada banyak orang menjadi takut. Kalau bukan masalah penyakit, saudara, bagaimana bisnis mereka, ekonomi mereka menjadi menurun. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Saudara-saudara, bukankah hal ini dapat membuat ada banyak orang dapat bersungut-sungut, mereka dapat keberatan, mereka dapat marah kepada Tuhan? Kita diingatkan, saudara, Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang mempunyai rencana. Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Saudara, burung Raja Wali adalah burung yang dikenal, saudara, yang hebat. Dia dapat terbang tinggi. Dia luar biasa, saudara. Dia bisa membangun sarangnya supaya anak-anaknya boleh berada di sarang itu nyaman, aman. Tidak ada hewan lain yang dapat mengganggu dia. Ini adalah tempat yang paling baik. Sudah sekalian, kita menemukan bahwa burung Raja Wali ini, ketika dia melihat anak-anaknya sudah mulai dewasa, apa yang dia buat, saudara? Dia mulai menggoncangkan sarang itu. Bahkan tidak sedikit sudah dia memaksa mendorong anak-anaknya untuk jatuh. Supaya apa? Supaya anaknya terlatih. Ketika anak burung itu terjatuh, saudara, maka dia akan dari tempat yang tinggi, dia akan turun untuk menopang anaknya kembali. Mendorong dia jatuh, diangkat lagi. Mendorong dia jatuh, diangkat lagi. Supaya apa, saudara? Supaya anak-anak burung Raja Wali ini juga dia dapat terbang, dia dapat kelak, dia dapat hidup dengan baik, dilatih. Saudara, pertanyaannya, apakah induk daripada burung Raja Wali ini jahat? Apakah dengan dia membuat begitu, dia membiarkan dia? Saudara sekalian, demikian juga Tuhan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, Allah punya agenda untuk setiap kita. Saudara-saudara sekalian, ketika virus corona ini datang, saudara, ke Indonesia, datang ke tempat kita, apakah itu secara kebetulan? Boleh iya. Tetapi di dalam kebetulan itu Allah mempunyai rencana. Yang pertama, saudara, waktu sudah dekat. Tidak ada waktu yang panjang. Saudara, ini adalah kesempatan bagi kita, saudara, datang mencari Tuhan. Saudara, lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan waktunya. Jangan buang-buang waktu, saudara. Pakailah waktu, saudara, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara, jangan salahkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Allah punya agenda ayat di dalamnya. Mari kita belajar, sudah seperti Ayub. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengapa? Karena dia mengenal siapakah Tuhan. Sudah sekalian, apapun terjadi, saudara, kita ingat, Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang luar biasa. Oleh karena waktu sudah kita berada di penghujungnya, saudara, daripada akhir zaman, pakailah waktu ini. Carilah Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan baik. Virus corona ini menjadi pengingat akan kita. Waktu tidak banyak lagi. Jangan sia-siakan setiap waktumu. Yang kedua, saudara, bukan hanya itu, pakailah setiap kesempatan yang ada. Jadilah saksi Tuhan yang hidup. Bagikanlah firman itu, bagikanlah kabar baik, sehingga ada banyak orang, mereka melalui, saudara, mereka boleh melihat Tuhan. Saudara, kita tidak pernah dapat menolak supaya jangan virus corona ini datang. Kita tidak tahu dia sampai kapan, bagaimanapun. Kita memakai alat apapun untuk menjaga. Tidak ada orang yang punya mampu untuk menahannya. Semua oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita pakai waktu ini dengan baik. Pergunakanlah hidupmu. Jangan sia-siakan, saudara. Pakailah hidupmu untuk Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara, di dalam kekhawatiranmu carilah Tuhan.
Tuhan berkenan untuk bertemu dengan engkau. Carilah Tuhan. Dia berkenan untuk bertemu dengan engkau. Mari kita tunduk kepala. Kita ambil waktu teduh. Kita berdoa. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saudara datang mungkin dengan membawa berbagai pergumulan. Di tengah-tengah keluarga saudara, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah relasi di tengah-tengah keluarga. Ada banyak hal yang membuat saudara khawatir, membuat saudara takut, membuat saudara bingung. Apa yang harus saudara lakukan? Ingatlah saudara, Dia adalah Allah yang berdaulat. Dia tidak pernah salah, Dia tidak pernah keliru. Yang kedua saudara, ingatlah Tuhan mempunyai rencana yang mulia atas setiap anak-anaknya. Hari ini kalau saudara menghadapi kesulitan, pergumulan, jangan menyerah. Cari Tuhan, datang kepada Tuhan, menengadah kepada Dia. Seperti Ayub, dia sujud, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan. Jangan abaikan kesempatan ini. Carilah Tuhan, datang kepadanya. Maukah saudara buka hatimu saudara? Maukah saudara datang kepadanya? Waktunya tidak lama lagi. Pakailah kesempatan, cari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ketika kami boleh duduk tenang, kami boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kami boleh diingatkan bagaimana melalui Ayub kami belajar. Seorang yang saleh, seorang yang hidup benar, justru dia menghadapi cobaan daripada iblis. Ketika dia menghadapi pencobaan ini, dia mengalami kemenangan. Karena dia percaya kepada Tuhan, Allah yang berdaulat, Allah yang peduli. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk tiap-tiap keluarga, untuk tiap-tiap orang yang mengadakan ibadah hari ini. Tuhan, Engkau mendengarkan doa mereka, permohonan mereka. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, ketika mereka secara senyap, mereka berdoa, mereka berseru kepadamu. Ya Tuhan, sendirikanlah telingamu kepada permohonan doa mereka. Ya Tuhan, Engkau merangkul mereka, Engkau menopang mereka, supaya mereka boleh melihat Allah yang mereka percaya adalah Allah yang hidup. Allah yang mereka percaya adalah Allah yang rela datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Biarlah melalui peristiwa ketika kami mengingat akan virus yang menakutkan, virus yang mengkhawatirkan, kami mengingat Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.